Selamat sore Pak Yoga. Ya, sore, Mas. Sesuai sesuai tadi berkas-berkas yang 2 hari lalu sudah saya kirimkan dan surat gugatannya, mungkin Pak Yoga sudah menerimanya, Pak. Ya, sudah Saya saya ingin terima. bertanya, Pak, atau meminta pendapat atau legal opinion dari Pak Yoga terkait masalah yang kemarin saya alami. Jadi, saya menjadi korban turut tergugat dalam perihal masalah wan prestasi, Pak. Padahal saya tidak ada sangkut pautnya. Gimana, Pak? Jadi menurut saya yang saya baca kemarin tuh kan di posisinya Mas itu sebagai turut tergugat ya dari PT ASG ini selaku penggugat memiliki piutang kepada anak Mas ya atau eh, direktur dari perusahaan PT BMT selaku tergugat satu dan tergugat dua itu eh, Tuan DN. Dari akibat perjanjian tersebut itu penggugat dan tergugat dua itu di mana dalam surat pernyataan tanggal 18 Juni 2014 telah berjanji untuk membayar kerugian yang diderita penggugat pada pada pengiriman barang milik penggugat yang diangkut dengan menggunakan jasa ekspedisi atau perusahaan anak Bapak selaku tergugat satu. Jadi menurut saya itu menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas secara tegas menyatakan pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perusahaan atau perseroan dan tidak bergantung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Oleh karena itu, penggugat konversi mengikuti sertakan harta benda milik orang tua atau turut tergugat ini menjadi gugatan yang sangat kabur, Mas. Jadi menurut saya ini gugatannya kabur karena harta perseroan itu terpisah dengan harta pribadi. Maka gugatan tersebut dapat dikatakan error in persona. Jadi seperti itu, Mas. Oh, baik, 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 baik. Mas, saya ingin bertanya, Mas. Uh, Error in persona itu apa ya, Mas? Error Dan in satu persona. lagi, Oke. dan rumah saya akan menjadi barang sitaan. Terus apa yang harus saya lakukan ya, Mas? Oke. Eh, Pertanyaannya saya jawab dulu ya. Error in persona itu eh, kekeliruan seseorang dalam konteks peradilan. Jadi dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai tergugat atau turut tergugat melalui surat gugatan, melalui surat dakwaan. Nah, di sini ada diskualifikasinya. Ada yang tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketa, misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian. Terus ada salah sasaran pihak yang digugat. Jadi bentuk error persona ini tuh terjadi karena keliru menarik orang sebagai turut tergugat atau tergugat. Jadi kayak kasus Mas seperti itu. Jadi solusinya itu eh, melakukan tindakan hukum dengan memberikan eksepsi error in persona dalam surat jawaban. Seperti itu, Mas. Jadi Baik, baik, baik. ada pertanyaan lagi, Mas? Apa sudah cukup ya segitu aja ya? Lanjut. Selanjutnya tadi pertanyaan yang tadi, Mas, apakah rumah saya akan menjadi barang sitaan dan apa yang harus saya lakukan? Berarti saya tadi harus mengajukan eksepsi ya, Mas ya. Ya, Dengan tadi apa namanya, Mas? Error apa, Mas? error in persona. Oh, Persona. oke, oke, oke. Jadi Baik, Mas. Mungkin itu saja yang saya ingin tanyakan, Mas.